Halo semuanya, kembali lagi dengan Sorwan di sini. Kali ini kita masih di materi aljabar dan dengan submateri yang baru, yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan aljabar. Nah, untuk submateri ini kita ada dua hal yang kita harus pelajari. Yang pertama, bagaimana kalau pecahannya penyebutnya itu sama dan juga kalau penyebutnya beda. Oke, kita mulai dulu dengan yang penyebutnya sama. Nah, sebenarnya konsep pecahan aljabar ini sama dengan pecahan biasa, ya. Berarti dia akan bisa ditambah atau dikurang kalau penyebutnya sama. Nah, di sini kita lihat ya. Yang pertama, kita akan menyelesaikan dengan penyebut yang sama. Ini sangat mudah sebetulnya. Karena sudah sama, tambahkan saja pembilangnya, gitu ya. Bisa tambah, bisa kurang, tergantung operasi hitungnya. Jadi 4/2B kurang 3/2B karena sudah sama, yaudah tinggal 4 kurang 3 itu 1 ya. Berarti 1/2B. Oke, nah ini contoh yang kedua. Ini 4/A kuadrat B tambah 2A kuadrat B kurang 4/A kuadrat B. Kalau kamu lihat di sini, cek dulu penyebutnya sudah sama atau belum. Sama ya, karena memang ini untuk penyebut sama. Karena sama, ya udah kita tinggal fokus saja dengan pembilangnya. Nah, di sini karena sudah sama, sersatuin itu artinya tidak terpisah seperti sersatuin, tinggal pembilangnya aja digabung. Berarti tinggal 4 ditambah ya, tambah yang ngikutin ini ya. Tambah 2A kuadrat B kurang 4. Nah, di sini bisa disederhanakan. Ini 4 kurang 4 itu kan 0 ya. Berarti tinggal 2A kuadrat B. Nah, jadi ini di sini 2A kuadrat B per A kuadrat B. Nah, nggak sampai di sini masih bisa disederhanakan. Nih A kuadrat B-nya bisa bagi A kuadrat B, jadinya 1 ya. 2 kali 1 ya 2. Dapatlah di sini angkanya 2. Mudah ya kalau misalnya penyebutnya sudah sama. Nah, bagaimana kalau pecahan dengan penyebut yang berbeda? Mari kita cek contoh soalnya. Nah, kalau contoh soalnya berbeda, penyebutnya berbeda, maka kita harus samakan penyebutnya. Dan cara menyamakan penyebut, kita mencari KPK-nya, KPK dari penyebut-penyebutnya, gitu ya. Pertemuan sebelumnya saya sudah bahas tentang bagaimana mencari KPK bentuk aljabar. Nah, kali ini bisa diterapkan untuk ini ya. 1/A tambah 2/A. Kalau dilihat di sini penyebutnya belum sama, maka kita harus menyamakan penyebutnya. Yuk kita cari KPK-nya. Berarti kita cari KPK A dengan 2A. Di sini saya langsung udah dapat 2A. Tapi siapa tahu kalian masih lupa, saya akan coba kasih tahu ya. KPK dari A dan 2A. Nah, kalau angka nggak ada yang bisa dibagi dua-duanya ya. Berarti sekarang kita fokus ke variabelnya A sama A. Yaudah kita pakai aja bagi A. A bagi A 1, 2A bagi A 2. Ini sisa, ini pembagi. Kaliin 1 kali 2 2, 2 kali A 2A. Nah, itu dia KPK-nya ya. Kenapa dapat 2A? Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Penyebutnya sudah 1, kita tinggal tambahkan saja pembilangnya. Nah, tapi sebelum tambahkan pembilang, karena penyebutnya disamakan, artinya ada penyebut yang berubah. Nah, kalau penyebutnya berubah, maka pembilangnya juga harus disesuaikan. Nah, contohnya ya, ini 2A. Caranya menyesuaikan pembilang adalah kita bagikan penyebut yang kita udah cari dengan KPK, bagikan dengan penyebut awalnya atau penyebut sebelumnya. Jadi 2A bagi A, 2A bagi A itu kan 2 ya. Kemudian kalikan dengan atasnya, kali 1. Berarti 2A bagi A itu 2, 2 kali 1 2. Nah, makanya itu dapatlah di sini angka 2. Kemudian kita cek yang sini. Yang pecahan berikutnya, 2A bagikan dengan penyebut awalnya 2A juga, 2A bagi 2A 1, 1 kali 1 ya 1. Nah, tandanya tambah, makanya ditambah di sini ya. 2 tambah 1 jadinya 3. Ya udah, dapatlah 3/2A. Nah, jangan lupa ya, untuk menyamakan penyebut cari KPK. Nah, KPK dari A dan 2A itu 2A juga. Oke, kita masuk sekarang berikutnya ke contoh yang lain untuk penyebut yang berbeda. 9X
2x per 9x dikurang x per 6x kuadrat. Nah, kalau kamu cek di sini penyebutnya belum sama ya, berbeda. Makanya kita harus samakan. Di sini terdapat 18x kuadrat. Nah, untuk menyamakan penyebut kita harus cari KPK-nya ya. Oke, saya akan kembali tunjukkan gimana caranya supaya kalian ingat. Berarti kita harus menyamakan penyebut 9x dan 6x kuadrat dengan cara cari KPK-nya. 9x dengan 6x kuadrat. Oke, kalau mau satu-satu angkanya dulu, 9 sama 6 bisa sama-sama bagi berapa? Ya, bagi 3 ya. Di sini jadi 3x. Di sini bagi 3 berarti 2x kuadrat. Angkanya sudah selesai, sekarang ke variabel. Variabelnya sama. Berarti masih ingat nggak? Pakainya yang mana kalau sama? Pangkat yang paling kecilnya ya. Berarti kita pakai x. Nah, 3x bagi x 3. 2x kuadrat bagi x berarti x-nya jadi pangkat 1 ya. Nah, kita sudah dapat di sini adalah sisanya, ini adalah pembaginya. Kalikan saja. 3 kali 2 6, 6 kali 3 18. Kemudian x kali x kuadrat. Nah, dapatlah ya. KPK-nya 18x kuadrat. Nah, dari situ karena sudah disamakan penyebutnya, masih ingat kalau penyebutnya udah sama berarti kan ada penyebutnya yang berubah ya. Kita harus menyesuaikan pembilangnya. Caranya gimana? Kita bagikan dengan penyebut yang sebelumnya. 18x kuadrat dibagi 9x. 18 bagi 9 kan 2. X kuadrat bagi x, x. Berarti 18x kuadrat bagi 9x itu hasilnya 2x ya. Kemudian kalikan atasnya. Ya, kebetulan di sini 2x juga. Berarti 2x kali 2x 4x kuadrat. Oke, kemudian tandanya kurang. Kemudian kita masuk ke pecahan berikutnya, kita cari pembilangnya berapa setelah disesuaikan. 18x kuadrat dibagikan lagi dengan 6x kuadrat dibagikan ya. 18 bagi 6 3, x kuadrat bagi x kuadrat 1. Berarti 3 kali 1 3. Nah, hasil pembagiannya 3, kemudian kalikan dengan atasnya. 3 kali x 3x. Nah, jadi hasilnya ini ya, 4x kuadrat kurang 3x per 18x kuadrat. Ini sebenarnya sudah jawaban, tapi belum sederhana. Kenapa belum sederhana? Kalau kamu cek, kalau di sini kali, ini bisa langsung bagi ya, atas bawah bisa. Tapi karena ini kurang, ini kita juga bisa cek, ada yang kita bisa sederhanakan. Nah, cara menyederhanakannya, ngeceknya lihat di sini. Kira-kira ada sama nggak ya faktor yang di 4x kuadrat dengan 3x yang sama? Tujuannya apa? Cara yang sama supaya itu kita keluarkan dari 4x kuadrat dan 3x. Nah, dia akan membagi ke bawah sehingga akan lebih sederhana. Gitu ya. Nah, di sini 4x kuadrat min 3x serubah. Di sini ada yang sama-sama mempunyai x. Makanya saya keluarkan x-nya. Jadi 4x kuadrat dikurangin x-nya atau dibagi x-nya, sisa 4x, dan 3x dibagi dengan x sisanya 3. Kamu pasti penasaran, ini maksudnya gimana sih? Nah, gini, untuk menyederhanakan ini kita cari saja dengan metode menggunakan FPB ya. Cari faktor yang sama dari kedua suku ini ya. Kedua suku artinya dari 4x kuadrat dengan 3x, cari yang sama dengan mencari FPB-nya. Berarti kita cari FPB 4x kuadrat dengan 3x. Kalau kamu cek di sini angka nggak bisa dibagi, berarti kita bagi dengan variabelnya. Sama berarti pakai pangkat yang kecil ya. Berarti kita bagikan dengan x. Nanti kita dibagikan dengan x, hasilnya 4x dan 3. Nah kan ini carinya FPB, gini kita nggak fokus ya. Supaya ini nanti berguna. Berarti di 4x kuadrat dan 3x dia faktornya sama-sama memiliki x. Nah, sehingga ini kita pisahkan x ini dengan sisanya. Nah, jadi waktu x ini kembali dikalikan ke 4x atau 3, dia akan kembali ke tempat ini. Jadi jawabannya sebenarnya sama, cuma dipisahkan saja faktor yang samanya. Nah, jadi yang tadinya 4x kuadrat min 3x, setelah pakai FPB dibagi dengan pembaginya, kemudian pembaginya itu x ya, x nya kita pisahkan.
Nah, yang di dalam kurung nih sisanya 4x min 3. Nah, nih. Jadi sebenarnya ini sama loh. Kalau kamu lihat ini kan kali ke dalam ya. X kali 4x, 4x kuadrat kurang X kali 3x, 3x. Ini hanya kita memfaktorkan saja. Setelah dapat ada faktor yang sama yaitu X. Nah, X ini baru bisa bagi ke bawah. Jadi nggak bisa ya dari atas ini langsung ke sini. Karena apa? Karena operasi hitungnya masih tambah atau kurang. Di sini kurang. Nah, tapi kalau operasinya sudah kali di sini, kan kadang kali nggak ditulis ya. Nah, kalau kali dia bisa langsung ke bawah. Itulah makanya kenapa harus cari dulu faktor yang sama. Nah, sama-sama faktor, ada faktor X, X-nya dikeluarin, jadi sisanya tinggal 4x min 3. Nah, X ini akan bagi ke bawah. Sama-sama ada X ya. Masih ingat pembagian? Sama-sama. Di sini kan pangkatnya 1, pangkat 2, selisihnya berapa? Selisihnya 1. Mana yang lebih besar? X kuadrat ya. Berarti nanti X pangkat 1-nya di bawah, bukan di atas. Nah, di bawah. Jadi 18x. Terus yang ini sisanya 4x min 3. Nah, kalau kamu sudah di sini, sudah selesai. Ingat ini nggak bisa bagi gini ya, karena tandanya tambah atau kurang. Kalau kali boleh. Tapi ini udah nggak bisa lagi dicari faktor yang sama, karena udah nggak ada lagi. Berarti ini adalah jawaban yang paling sederhana. Berarti jawaban ini menjadi 4x min 3 per 18x.